mendengarkan sabda Tuhan. Bacaan dari kitab Yesaya. Beginilah firman Tuhan yang Maha Kudus, Allah Israel. Hai bangsa di Sion yang mendiami Yerusalem, kalian tidak akan terus menangis. Pastilah Tuhan akan mengasihani kalian apabila kalian berseru-seru. Begitu mendengar teriakmu, Ia akan menjawab. Walaupun Tuhan memberi kalian roti dan air serba sedikit, namun gurumu tidak akan menyembunyikan diri lagi. Kalian akan terus melihat Dia, dan entah kalian menyimpang ke kanan, entah ke kiri. Sabdanya ini akan kalian dengar dari belakangmu. Inilah jalannya, ikutilah jalan ini. Pada waktu itu, Tuhan akan mencurahkan hujan bagi benih yang baru kalian taburkan di ladang. Dan dari hasil tanah itu, kalian akan makan roti yang lezat dan berlimpah-limpah. Pada waktu itu, ternakmu akan merumput di padang rumput yang luas. Sapi-sapi dan keledai-keledai yang mengerjakan tanah akan memakan makanan campuran yang sedap, yang sudah ditampi dan diayak. Dari setiap gunung yang tinggi dan dari setiap bukit yang menjulang akan memancar sungai-sungai pada hari pembunuhan yang besar, apabila menara-menara runtuh. Maka terang bulan purnama akan seperti terang matahari terik, dan terang matahari terik akan 7 kali ganda, yaitu seperti terangnya 7 hari, pada waktu Tuhan membalut luka umat-Nya dan menyembuhkan bekas-bekas pukulan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan refren. Berbahagialah orang yang menanti-nantikan Tuhan. Berbahagialah orang yang menanti-nantikan Tuhan. Sungguh, bermazmur bagi Allah kita itu baik, bahkan indah, dan layaklah memuji-muji Dia. Tuhan membangun Yerusalem. Ia menghimpun orang-orang Israel yang tercerai-berai. Berbahagialah orang yang menanti-nantikan Tuhan. Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Ia menentukan jumlah bintang-bintang, masing-masing dipanggil dengan menyebut namanya. Berbahagialah orang yang menanti-nantikan Tuhan. Besarlah Tuhan kita dan berlimpahlah kekuatannya. Kebijaksanaannya tidak terhingga. Tuhan menegakkan kembali orang-orang yang tertindas, tetapi orang-orang fasik direndahkannya ke tanah. Berbahagialah orang yang menanti-nantikan Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Inilah Raja kita, Tuhan semesta alam. Ia datang membebaskan umat-Nya. Haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu.
Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus berkeliling ke semua kota dan desa, ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan mewartakan Injil Kerajaan Surga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak yang mengikutinya, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Tuaian memang banyak, tetapi pekerjanya sedikit. Maka mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu." Lalu Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi mereka kuasa untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit serta segala kelemahan. Yesus mengutus mereka dan berpesan, "Pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan wartakanlah kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kalian telah memperoleh dengan cuma-cuma, maka berikanlah pula dengan cuma-cuma." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Suster, Frater, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, kalau kita merenungkan hidup kita itu seringkali berjalan tanpa fokus. Sehingga apa yang kita pilih, apa yang kita jalani itu seringkali salah. Misalkan, contohnya, kalau kita bepergian, padahal kita sudah hafal tempatnya, kita sudah sering kali ke sana, tapi ada saat di mana kita bisa salah memilih jalan. Harusnya belok, ternyata kita terus. Dan harus berputar balik untuk menuju ke tempat tersebut. Jadi pertanyaan bagi kita, apa yang membuat kita seperti itu? Yang membuat kita seperti itu ya karena kita kehilangan fokus. Entah karena ada yang ngajak ngobrol, entah karena ada yang kita pikirkan, entah karena ada yang kita lihat yang lainnya, sehingga waktunya harusnya belok, entah ke kanan, entah ke kiri, kita justru lurus. Padahal di situ sudah ada tanda yang jelas, di situ sudah ada arahan yang jelas, petunjuk yang jelas, tapi kita masih saja mengalami hal tersebut. Inilah yang juga seringkali terjadi dalam hidup kita. Sebagai murid Tuhan, kita seringkali kehilangan fokus, kita seringkali kehilangan perhatian kita, sehingga dalam hidup ini kita menjadi tak mampu untuk melaksanakan apa yang diberikan Tuhan kepada kita, tugas dan tanggung jawab yang diberikan Tuhan kepada kita. Tuhan mengutus kita semua, seperti yang dikatakan dalam bacaan Injil, "Pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan wartakanlah, kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan." Dan itulah yang diberikan kepada kita tugas dan tanggung jawab sebagai murid-muridnya. Menjadi pertanyaan bagi kita, sudahkah kita melaksanakan apa yang dikehendaki oleh Tuhan? Seringkali yang kita lakukan justru berlawanan dengan apa yang dilakukan oleh Tuhan. Dan inilah yang terjadi dalam hidup kita. Maka seperti halnya yang dikatakan dalam bacaan Injil, Tuhan senantiasa mendampingi, Tuhan senantiasa mengarahkan, Tuhan senantiasa membimbing kita. Dan itu tampak dari apa yang dikatakan dalam bacaan pertama hari ini. Kalian akan terus melihat Dia, dan entah kalian menyimpang ke kanan atau ke kiri,
sabdanya ini akan kalian dengar dari belakangmu. Inilah jalannya, ikutilah jalan ini. Maka kita diminta untuk membuka hati kita, agar kita mendengarkan Dia yang senantiasa mengarahkan kita terus-menerus untuk berjalan di jalannya. Sehingga dengan berjalan di jalannya kita akan dimampukan oleh Tuhan. Dimampukan oleh Tuhan dan dimampukan oleh Tuhan untuk melaksanakan setiap kehendak-Nya dalam hidup kita. Menjadi pertanyaan bagi Anda dan saya saat ini, apakah kita mau mendengarkan suara Tuhan yang terus membimbing, mengarahkan hidup kita? Ataukah kita akan meninggalkan suara Tuhan yang berseru-seru terus membimbing dan mengarahkan kita untuk berjalan di jalan? Mana yang akan kita dengarkan? Suara Tuhan yang berseru-seru dan membimbing kita, ataukah suara hati kita sendiri, diri kita sendiri, yang seringkali justru berlawanan dengan kehendak Tuhan? Tuhan menghendaki agar Anda dan saya bukan hanya mendengarkan diri kita, tetapi yang Ia kehendaki adalah kita mendengarkan suaranya yang membimbing kita menuju jalan yang Ia kehendaki, yaitu jalan keselamatan yang pada akhirnya akan membawa kita sampai kepada tujuan sejati kita, yaitu bersatu dengan Dia. Caranya adalah dengan melaksanakan setiap kehendak-Nya dalam hidup kita sehari-hari. Jangan hanya mendengarkan diri kita yang seolah-olah ngerti segalanya, tetapi dengarkanlah suara Tuhan yang membimbing dan mengarahkan hidup kita menuju keselamatan yang ditawarkan oleh Dia. Berkat Allah melimpah dalam kehidupan kita.